Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Afan Maulana dengan NPM 2007051038. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Pertama, uraikan apa yang dimaksud dengan cybersecurity dalam Keamanan Sistem Informasi. Cybersecurity itu terdiri dari 6. Yang pertama ada cyberspace. Cyberspace itu dunia maya yang berisi tentang teks-teks terbuka. Yang kedua ada cyber threat. Cyber threat itu jenis manuver ofensif yang digunakan untuk dengan target sistem informasi komputer atau sebuah jaringan pribadi. Terus cyber attack itu serangan cyber ataupun serangan untuk keamanan. Terus yang keempat ada cyber security, aktivitas pengamanan sebuah sistem. Yang kelima ada cybercrime. Cybercrime itu sebuah kejahatan di dunia cyber. Terus yang keenam itu ada cyber law, itu aspek hukum, sebuah hukum di dunia cyber. Yang kedua, berikan 10 perbuatan contoh yang dianggap melanggar UTE dalam Indonesia. Yang pertama itu ada copyright, hak cipta. Beberapa kasus di Indonesia banyak yang mengcopyright beberapa karya orang lain. Salah satunya ada waktu itu Ahmad Dhani yang karyanya di copyright, banyak dan lain-lain contohnya. Terus yang kedua ada pornografi. Pornografi itu contoh kasus Indonesia pada tahun 2010 itu kasus Ariel mendapatkan seorang artis penyanyi. Terus yang ketiga ada pencemaran nama baik. Yang keempat ada hate speech atau ujaran kebencian kepada presiden. Terus yang kelima ada hate speech atau ujaran kebencian kepada Nahdlatul Ulama oleh Ustadz Gus Nur. Saya ralat, mohon maaf, bukan Gus Dur ya. Ustadz Gus Nur pada tahun 2020. Yang keenam ada konten penipuan. Yang ketujuh ada konten perjudian atau sejenisnya. Konten penipuan itu kasusnya baru-baru ini Indra Kents. Dia trading berkedok perjudian, itu dua menjadi satu, itu udah konten judi, konten penipuan. Terus yang ke-8 ada berita hoax. Yang ke-9 ada hack medsos ataupun kayak hacker menghack akun media sosial. Contohnya banyak akun-akun selebgram yang beberapa waktu ini kehilangan akunnya. Kemarin sempat Atta Halilintar kehilangan akunnya. Terus yang ke-10 ada jaring XID, yaitu ujaran kebencian atau hate speech kepada Ikatan Dokter Indonesia. Terus 3, apa yang dimaksud dengan kriptografi? Kriptografi itu bagaimana perkembangannya? Nah, kriptografi itu adalah ilmu tentang teknik matematis yang digunakan untuk menyesuaikan keamanan berupa privasi dan autentikasi. Nah, pada era sekarang ini, era modern ini tidak dilakukan secara manual kriptografi ini, tapi dilakukan dengan algoritma yang cukup rumit dan kode yang sangat aman. Yang keempat, berikan 5 contoh cyber attack dan yang pernah ada dan contoh cyber bertahannya. Yang pertama cyberbullying, contoh cyber attack. Banyak yang membuli kemarin itu Puan Maharani, contoh yang kasus mic dimatikan itu banyak komen-komen. Cara bertahannya bisa tidak merespon dan juga bisa mereport atau memblok akun yang membuli. Terus yang kedua ada retasan atau menghack
sebuah akun media sosial. Contohnya itu bisa menghack akun Gmail, misalnya akun Gmail itu dihack. Cara bertahannya itu dengan verifikasi 2 langkah, bisa menautkan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang hanya kita tahu yang agak sulit. Terus nomor telepon, verifikasi nomor telepon yang aktif, karena nanti ketika login akan mengirimkan kode ke nomor telepon tersebut. Jadi ketika ada orang yang ingin meretas, notifikasinya ada di HP kita dan kita bisa menolak login tersebut, akun yang ingin meretas atau orang yang ingin meretas akun Gmail kita. Terus yang ketiga ada penipuan phishing. Penipuan phishing itu penipuan terkait dengan seperti nomor telepon, nomor rekening dan semacamnya. Cara bertahannya ya tidak memberikan nomor tersebut ke sembarang orang yang tidak dikenal. Terus yang keempat ada penipuan online. Penipuan online ini terjadi banyak jual beli, contohnya jual beli barang. Ketika kita membeli, apa yang kita beli kita lihat tidak sesuai barang ketika datang, itu kita bisa melakukan report atau pengaduan. Dari kitanya cara bertahannya bisa memblok akun tersebut atau melaporkan akun tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat. Yang kelima ada konten ilegal. Konten ilegal ini misalkan di YouTube sebuah konten streaming bola gitu, dia dari halaman resmi itu rata-rata tidak bisa karena dia konten ilegal. Nah, YouTube akan memverifikasi, akan merespon langsung dan memblok konten tersebut yang lagi disiarkan atau apa dari pihak YouTube-nya, dari cara bertahan nih cyber defense-nya. Terus yang kelima, uraikan 3 tools yang berhubungan dengan cyber computer security. Nah, ada 3. Yang pertama tools itu Wireshark. Wireshark itu open source untuk menganalisa suatu jaringan. Nah, terus Nmap. Yang kedua Nmap, proses footprinting dari suatu jaringan yang lagi diuji. Terus yang ketiga Nikto, open source scanning untuk web server. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.